infark, ada unstable angina. Jadi serangannya itu dalam waktu yang tiba-tiba ya. Jadi acute. Artinya sebenarnya tidak di-trigger oleh suatu aktivitas. Jadi kalau seperti stable angina, itu triggernya biasanya sudah bisa dikenali kalau pasien itu nanti misalnya dia lari-lari atau dia bekerja lebih berat atau dia naik tangga sekian balok, itu dia sudah tahu kalau ini nanti dada saya pasti nyeri gitu ya. Karena antara eh, dan antara demand dan perfusi oksigennya itu nggak seimbang. Nah, tapi kalau yang ACS itu beda. ACS itu datangnya tidak di-trigger oleh suatu peningkatan kebutuhan oksigen. Jadi bisa saja pasien itu pada saat dia tidur, pada saat dia duduk-duduk, atau juga bisa jadi pada saat dia melakukan aktivitas ya. Nah, itu beda karakter antara keduanya. Nah, sekarang bedanya apa antara infark dengan unstable angina? Kalau infark itu eh, oklusinya oklusinya sudah total dan itu menyebabkan oksigen itu tidak bisa masuk pada jaringan. Nah, itu yang akan menyebabkan dia mengalami infark ya. Jadi selnya bisa mengalami kematian karena memang sudah nggak ada supply oksigen. Tapi kalau unstable angina itu masih ada supply oksigennya, sehingga tidak menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, pembedanya adalah pada markernya nanti. Kalau Anda baca markernya, marker terjadinya infark itu adalah peningkatan marker dari otot jantung, seperti diantaranya adalah CKMB, kemudian troponin I, troponin T itu biasanya akan naik dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Nah, apa bedanya semi dengan non-semi? Kalau kalau infark itu ada semi dan non-semi. Semi ST elevation, non-semi non-ST elevation. Bedanya adalah kalau ST elevation itu infarknya itu terjadi pada seluruh ketebalan otot jantung. Tapi kalau yang non-ST elevation itu terjadinya pada pada superficial. Jadi nggak pada seluruh ketebalan otot jantung gitu ya. Nah, kemudian bedanya terapinya apa? Beda yang mencolok adalah pada semi itu ada indikasi pemberian fibrinolitik. Fibrinolitik ya. Jadi fibrinolitik itu adalah suatu obat yang dapat melisis suatu trombus yang menyumbat arteri koronaria di tempat pasien itu mengalami apa namanya? Mengalami infark tadi ya. Jadi misalnya kalau pada pasien ini infarknya terjadi pada right ventricle posterior, semi inferiornya pada distal ya. Kemudian pada osteokal RCA dan proximal mid RCA ya. Jadi di sana nanti akan ada suatu coronary map-nya ya. Nanti kalau misalnya Anda eh, kuliah di S2 itu nanti ada kalian akan belajar coronary map namanya. Jadi ada gambaran di area koroner yang mana sih sebetulnya trombus itu terjadi gitu ya. Semakin banyak atau semakin banyak yang jumlah arteri koroner yang mengalami penyumbatan, maka prognosisnya semakin buruk ya, gitu. Nah, oke, sekarang bedanya adalah pada fibrinolitik ya. Jadi pada pasien semi itu diindikasikan fibrinolitik, tapi kalau yang non semi tidak. Kenapa? Karena memang hasil evidensinya itu mengatakan demikian. Kalau pada non semi itu diberikan fibrinolitik itu tidak menambah benefit atau tidak menurunkan MIS gitu ya. Tidak menurunkan angka kematian, angka kesakitan itu tidak ya. Justru yang bisa terjadi peningkatan resiko adverse drug
efeknya ya. Kemudian tapi fibrinolitik itu hanya bisa diberikan apabila pasien itu masuk ke rumah sakit kurang dari 12 jam setelah munculnya gejala ya. Jadi maka dari itu kita harus nanyai pasiennya, dia itu mulai mengalami nyeri dada itu kapan? Kalau kalau pasiennya menyampaikan, oh sudah dari 1 hari yang lalu 24 jam ya nggak bisa ya. Kenapa? Karena otot jantungnya sudah kadung mati ya. Jadi kalau dalam dunia kardiologi itu ada istilah yang namanya time is muscle. Waktu adalah otot jantung gitu ya. Jadi semakin cepat maka semakin banyak otot jantung yang dapat kita selamatkan gitu. Nah, sebetulnya em, terapinya itu yang utama bukan fibrinolitik ya, tapi adalah PCI, percutaneous coronary intervention. Tapi masalahnya, atau itu namanya dipasang ring jantung ya. Jadi ringnya nanti stand-nya itu akan dipasang supaya dapat melebarkan daerah yang ada trombusnya tadi. Jadi dia melisis trombusnya sekaligus dia melebarkan di area sana ya. Tapi sayangnya tidak semua fasilitas kesehatan itu punya fasilitas yang namanya cath lab ya. Nah, oleh karena itu, ketika pasien itu ada di rumah sakit yang tidak provide PCI, maka pasien itu dapat terlebih dahulu diberikan fibrinolitik. Sambil pasien itu dirujuk ke fasilitas kesehatan yang mempunyai PCI. Jadi sudah kontak-kontakan ya, apakah di sana dokternya ada, kemudian pasien ini akan dirujuk dalam waktu sekian menit akan sampai tiba di rumah sakit sana gitu ya. Nah, itu sambil dirujuk ke sana. Nah, eh, ketika pasien itu diberikan fibrinolitik, maka sebetulnya fibrinolitik itu kalau dibandingkan dengan PCI itu efektivitasnya memang lebih baik yang PCI. Itu sudah jelas ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya tidak ada PCI, maka fibrinolitik dapat sangat menyelamatkan pasien daripada pasien itu nggak diberikan apapun ya. Nah, bagaimana cara kita menilai efektivitas fibrinolitik ya? Fibrinolitik yang diberikan tuh sebenarnya yang paling baik adalah yang spesifik seperti alteplase. Kalau streptokinase itu ya bisa, tapi streptokinase itu kerjanya tidak spesifik ya. Jadi dia sering kali mempengaruhi faktor-faktor koagulan yang sangat banyak dan resiko bleedingnya juga lebih tinggi. Tapi memang alteplase itu harganya lebih mahal, jadi biasanya diberikan streptokinase. Nah, setelah diberikan streptokinase itu biasanya akan dimonitor. Kalau pasien itu ST elevasinya menurun lebih dari 50%, kemudian nyeri dadanya menurun dan terjadi suatu arrhythmia reperfusion yang menandakan adanya suatu reperfusi. Reperfusi itu apa? Ya ada aliran darah kembali di daerah yang tadi mengalami infak ya. Nah, itu akan ditandai oleh adanya suatu perubahan pada EKG-nya. Ya, nanti akan ada gambaran aritmia reperfusi. Tapi masalahnya em, tidak semua orang itu berhasil dilakukan reperfusi dengan menggunakan fibrinolitik. Seperti pada pasien ini tidak berhasil dan dia harus segera direscue dengan PCI. Jadi harus segera dilakukan PCI untuk menyelamatkan pasien ini ya, jadi emergency. Nah, eh, tindakan PCI itu bukan tidak ada risikonya ya, tetap ada risikonya. Pasien itu akan dipasang suatu stand, yang mana em, stand itu adalah benda asing dari luar, dan dengan pemasangan stand itu juga akan berisiko terjadinya pembentukan trombus ya. Karena stand itu akan nancep, akan apa ya? Stand itu akan bersinggungan dengan endotel pembuluh darah yang mana bisa mengaktifasi suatu kaskade koagulasi. Oleh karena itu, pada saat pemasangan stand, maka pasien itu harus diberikan suatu antikoagulan. Jadi, antikoagulan yang diberikan yaitu adalah enoxaparin.
Enoxaparin itu adalah LMWH. Nanti kalian pelajari ya apa bedanya LMWH dengan heparin gitu ya. Pasti ada bedanya. Itu juga sering ditanyakan di UKAI ya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja pasien itu akan diberikan antiplatelet ya supaya tadi itu supaya nggak terjadi trombosis pada stent itu tadi ya karena itu kan benda asing ya. Jadi harus diberikan antiplatelet. Nah, antiplatelet yang diberikan itu menurut guideline-nya dari ESC dan yang dikutip oleh Perky itu adalah dual antiplatelet. Ya, dual antiplateletnya itu satu harus mengandung aspirin, yang kedua adalah P2Y12 inhibitor, yaitu diantaranya bisa clopidogrel atau ticagrelor atau prasugrel. Nah, bagaimana cara pemilihan tika atau klopi atau prasugrel? Sebetulnya, menurut konsensus, jika pasien itu termasuk golongan pasien yang tidak berisiko terjadi high risk bleeding atau perdarahan risiko tinggi, maka yang diberikan adalah ticagrel, tika atau prasugrel. Kenapa? Karena tika atau prasugrel itu em, memang menurut penelitian lebih poten ya dibandingkan clopidogrel. Tapi masalahnya tika dan prasugrel itu mempunyai resiko perdarahan yang lebih tinggi dibandingkan clopidogrel. Maka dari itu dikecualikan adalah pasien-pasien yang mempunyai resiko perdarahan yang tinggi. Itu nggak diberikan prasugrel atau ticagrelor, gitu ya. Nah, siapakah pasien yang mempunyai risiko perdarahan yang tinggi? Itu nanti bisa kita hitung dengan menggunakan suatu bleeding risk ya. Toolsnya ada Precise DAP atau ARCHBR atau JHBR. Nanti kalian kalau sekolah S2 atau pas PKL, kalian akan tahu membaca di rekam medik scoring-scoring untuk menilai apakah pasien ini berada dalam risiko bleeding yang tinggi atau tidak. Nah, kalau pasien itu berada pada risiko bleeding yang tinggi, biasanya akan dipertimbangkan diberikan clopidogrel. Tapi kita juga harus melihat risiko iskemiknya. Kalau pasien itu mengalami suatu trombus atau clottingnya itu melibatkan multivessel atau lebih dari satu pembuluh darah, itu biasanya pasien itu juga risiko tinggi iskemik ya atau terjadinya serangan ulang itu risikonya tinggi. Maka biasanya kita akan hitung apakah resiko iskemiknya itu lebih tinggi daripada resiko bleedingnya atau sebaliknya. Kalau resiko iskemiknya lebih tinggi dari resiko bleedingnya, maka kita tetap akan memberikan prasugrel atau ticagrel seperti pada kasus pasien ini. Pada kasus pasien ini, kita bisa melihat ya, di sini ada tulisan high bleeding risk JHBR 1 mayor, Presesda moderate. Jadi artinya menurut pengukuran JHBR itu dia termasuk mayor, artinya dia high bleeding risk. Tapi dia juga high thrombotic risk ya. Dan ternyata risiko iskemiknya itu lebih tinggi daripada risiko bleedingnya. Sehingga pasien ini di consider high ischemic risk dan pasien ini diputuskan untuk menerima prasugrel atau ticagrelornya. Nah, kalau defaultnya generally pasien itu direkomendasikan mendapatkan 12 bulan DAPT. Setelah itu dilanjutkan dengan single antiplatelet, yaitu biasanya diberikan aspirin. Tapi itu sangat bervariasi. Nanti kita akan lihat bagaimana kondisi pasien pada saat perjalanan di apa ya? Perjalanan di kemudian hari. Kalau misalnya pasien itu mengalami major bleeding, maka pasien itu akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya DAPT-nya akan diperpendek, akan dilanjutkan dengan single antiplatelet saja, atau eh, jenis dari DAPT-nya akan dirubah. Misalnya yang awalnya dari aspirin plus prasugrel diganti dengan aspirin plus clopidogrel gitu ya. Jadi itu adalah artnya nanti di sana ya. Dan itu membutuhkan penilaian yang dalam dan itu biasanya
eh, juga dipengaruhi oleh berbagai macam hal ya. Nanti Anda akan melihat bagaimana implementasinya di lapangan. Nah, kemudian saya akan bicara clopidogrel. Clopidogrel itu adalah suatu produk yang mana untuk berubah menjadi bentuk aktifnya itu dia akan membutuhkan enzim CYP2C19 ya dan 2C9 yang akan merubah dia menjadi drug ya. Nah, oleh karena itu clopidogrel ini seringkali dikatakan kurang efektif karena dipengaruhi oleh itu tadi. Dan juga ada obat-obat yang berpengaruh terhadap perubahan bentuk aktif clopidogrel menjadi bentuk tidak aktif menjadi bentuk aktif. Misalnya interaksi dengan omeprazol. Omeprazol itu bisa berkompetisi pada enzim 2C19 yang menyebabkan perubahan clopidogrel menjadi bentuk aktifnya itu menjadi terhambat. Jadi makanya dari itu kalau pasien itu menerima clopidogrel ya, dia nggak boleh mendapatkan omeprazol atau esomeprazol gitu. Kalau dia memang membutuhkan PPI, maka sebisa mungkin dipilihkan yang bukan omeprazol. Anda bisa baca evidensinya yang paling paling ringan interaksinya adalah eh, pantoprazol ya. Lansoprazol boleh, masih lebih less dibandingkan omeprazol ya. Oke, kemudian eh bagaimana pemantauan ESO bleeding pada penggunaan DAPT? Tentunya kita nggak menggunakan pemantauan nilai laboratorium ya, tetapi kita eh, menggunakan apa namanya klinis. Jadi kita tanyakan pada pasiennya apakah pasiennya mual ataukah dia pernah mengalami melena atau misalnya dia mengalami gusi berdarah atau dia mengalami perdarahan mayor yang lain misalnya. Nah, itu ditanyakan ditanyakan secara klinis ya. Kemudian setelah dua antiplatelet kita akan bicara secondary prevention yang kedua adalah antidislipidemia. Antidislipidemia itu harus diberikan ya, karena bagaimanapun juga yang mengawali terjadinya aterosklerosis itu adalah ada inisiasi dari pembentukan plak aterosklerosis ya. Nah, menurut guideline-nya yang harus diberikan adalah high intensity statin. Kenapa? Karena memang high intensity statin itu dianggap dapat menurunkan LDL-C lebih dari 50% dari nilai baseline. Jadi nilai baseline itu adalah nilai LDL ketika pasien itu belum pernah mendapatkan statin sama sekali. Ya. Kemudian, kemudian em, kalau pasien itu dengan high intensity statin itu apa aja contohnya? Atorvastatin dosis 40 mg, 80 mg, atau rosuvastatin dosis 20 mg, 40 mg, ya itu ya, dua itu ya. Kalau sudah diberikan high intensity statin pasiennya tidak tidak dapat mencapai targetnya, maka pasien itu dapat diberikan kombinasi dengan eh, ezetimibe. Kemudian kalau nggak tercapai baru dikombinasikan dengan PCSK9 inhibitor. Jadi obat PCSK9 inhibitor itu adalah obat yang sudah mulai masuk di Indonesia ya. Contohnya adalah inclisiran. Jadi dia itu bekerja pada reseptor PCKS9 yang mana dia dianggap lebih sangat poten dibandingkan dengan obat yang lainnya. Tapi memang harganya mahal dan em, efek safety jangka panjangnya itu masih masih dalam eh, ongoing pengamatannya ya. Nah, statin itu yang perlu Anda pelajari untuk persiapan UKI adalah macam-macam statin. ESO-nya ya, ESO-nya terutama adalah statin associated muscle symptoms,
bagaimana cara manajemen kalau terjadi esostatin, itu Anda harus tahu. Terus kemudian drug-drug interaction. Ada beberapa jenis statin yang berinteraksi dengan obat yang lain sehingga dapat meningkatkan kadar statin dengan sangat tajam dan dapat meningkatkan risiko esonya. Misalnya simvastatin dengan gemfibrozil atau simvastatin dengan ketokonazol atau simvastatin dengan erythromycin. Nah, itu Anda pelajari semua ya. Itu pernah pernah keluar di UKAI ya. Kemudian selanjutnya adalah beta blocker. Beta blocker itu adalah obat yang sangat lama, yang udah dari dulu banget ya. Dia dia digunakan untuk obat gagal jantung maupun untuk obat PJK ya. Nah, sebetulnya beta blocker itu tujuannya diberikan adalah untuk mengurangi demand oksigen atau kebutuhan oksigen otot jantung. Karena apa ya? Karena memang supply-nya tuh rendah gitu ya, karena adanya plak aterosklerosis itu. Jadi supaya antara demand dan supply-nya itu seimbang, maka diberikan beta blocker. Jadi dia itu menurunkan frekuensi denyut jantung dan menurunkan kekuatan otot jantung, inotropik negatif dan chronotropik negatif. Targetnya biasanya nadinya itu turun ya dibandingkan nadi-nadi orang yang sehat. Biasanya targetnya nadi itu 60-an ya. Tapi di era pemasangan PCI itu biasanya pasien itu nadinya tidak terlalu diturunkan sampai yang 50 sampai 60 gitu ya. Karena em, dulu dulu itu eh, idenya adalah dia menurunkan menurunkan kebutuhan kebutuhan oksigen. Tapi kalau sudah dipasang stent itu biasanya lebih fleksibel lagi ya karena kan sudah melebar ya ini arteri koronarinya. Kemudian Anda harus hafalkan targetnya dan harus bisa menghitung targetnya nantinya bisa ditanyakan itu ya. Kemudian Anda juga harus tahu terkait em, ini tadi apa aja ya? Ator, kemudian ini beta blocker. Mungkin obat-obat antihipertensi tadi seharusnya dibahas ya. Jadi kalau penanganan hipertensi pada kondisi PJK itu sebenarnya obat yang terpilih apa sih gitu? Apakah semuanya boleh, misalnya CCB gitu, tapi ataukah ada yang lebih superior? Misalnya, oh saya lebih em, merekomendasikan ACI atau ARB dibandingkan CCB gitu ya, karena ACI atau ARB itu punya efek yang beneficial untuk pasien PJK. Nah, itu Anda baca di guideline-nya ya. Kalau saya nggak akan memberikan pasien ini amlodipin, tapi saya akan memberikan golongan ACI atau ARB yang punya beneficial effect pada pasien dengan PJK. Ya. Kemudian juga target tekanan darah pada pasien PJK itu kalau dikatakan kurang dari 130/80 itu sebenarnya Anda harus tahu pasnya itu berapa gitu. Jadi kalau sistoliknya itu 120 sampai 129, diastoliknya adalah 70 sampai 79. Nggak boleh kurang dari 120, juga nggak boleh kurang dari 70 diastoliknya ya. Dan pesan saya adalah Anda pelajari obat-obat antihipertensi sesuai dengan komorbid masing-masing ya. Itu nanti biasanya juga bisa keluar. Kemudian hipertensi resisten itu role dari spironolakton pada hipertensi resisten itu juga sering keluar di UKI. Jadi nanti Anda baca gitu ya. Kemudian hmm, itu aja sih mungkin yang keluar di UKI ya. Jadi eh terkait target kemudian oh oke. Beta blocker itu nggak semua beta blocker itu bisa digunakan pada orang PJK ya jadi beta blocker yang selektif ya jadi yang nggak selektif itu nggak terpilih jadi biasanya terpilih adalah carvedilol kemudian bisoprolol dan metoprolol ya kalau seperti propranolol nggak dipilih ya untuk pasien PJK ya. Kemudian juga ESO, ACEI, ARB, kemudian ESO dari amlodipin atau CCB itu yang paling sering apa? Edema perifer, Bu. Iya, edema tungkai ya. Edema tungkai biasanya pasiennya akan mengeluh
akan mengeluh apa namanya bengkak di ankle-nya ya. Jadi sering sekali pasien itu mengalami hal seperti itu dan biasanya itu akan mereda kalau amlodipinnya dihentikan ya. Kalau sudah seperti itu biasanya akan dipilihkan antihipertensi yang lain ya seperti ACI atau yang lain. Diuretik ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Mm-mm. Jadi kan pasien ini kan mungkin di luar dari obat-obatan tadi ya, Bu. Yang bikin saya bingung itu pasien ini diberikan sulfatropin dan dopamin di mana dari parameter hemodinamiknya itu kelihatan kayak normal begitu, Bu. Itu dari sisi kita sebagai apoteker bagaimana ya, Bu? Oh, itu nggak tercatat aja ya. Kan kalau diberikan dopamin itu pasiennya di ICCU ya. Di ICCU itu setiap 10 menit tuh di ditulis dicatat tekanan darahnya ya. Jadi itu pasti ada penurunan hemodinamik. Pasti ada penurunan tekanan darah, makanya diberikan dopamin. Sulfasatropin juga mungkin nggak tercatat ya. Pasiennya terjadi bradikardi, yaitu biasanya diberikan sulfasatropin. Jadi untuk vagalisis ya, supaya nervus vagusnya itu tidak dominan ya. Jadi eh, diberikan sulfasatropin. Enggak, baik. Terima kasih, Bu.